Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska. Siapin alat tulisnya, kita belajar bareng-bareng di Study with Nindi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai caranya merasionalkan akar bilangan. Akar bilangan itu ada yang bentuknya belum rasional, yaitu di mana bentuknya seperti pecahan-pecahan begini, dan di bagian penyebutnya atau di bawahnya mengandung akar bilangan. Dengan cara merasionalkan akar bilangan, nanti kita akan membuat penyebutnya tidak lagi berbentuk akar bilangan. Sekarang kita mulai dari bentuk yang pertama. Yang pertama ini ada bentuk A per akar B. Nah, cara membuat dia menjadi rasional adalah dengan kita tulis dulu A per akar B, lalu merasionalkannya bagaimana? Yaitu dengan kita kalikan dengan penyebutnya ini. Akar B per akar B. Perlu diperhatikan, mengalikannya, bentuknya sama-sama akar di atas dan di bawahnya, dan angkanya sama persis seperti yang di bawah sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contohnya. Sekarang bentuk yang kedua, yaitu A per B plus akar C. Bentuk kedua ini, cara merasionalkannya adalah dengan kita kalikan dengan sekawan. Kuncinya di sini, mengalikan dengan sekawan. Apa itu sekawan? Kita lihat ya. Kalau kita punya bentuk A per B plus akar C, maka kita harus kalikan dengan sekawannya, yaitu dengan kita tuliskan angka yang sama di sini, tapi tandanya berlawanan. Maksudnya adalah B, kalau di sini tambah, berarti di sini kurang akar C. Per bawahnya sama persis, B kurang akar C. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti akan kita bahas di contoh. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga, mirip seperti bentuk kedua, hanya saja di sini beda tandanya. Kalau yang tadi bentuk kedua itu ditambah, sekarang bentuk ketiga dikurang. Kalau teman-teman perhatikan bentuk kedua tadi, pasti teman-teman sudah tahu kalau bentuk ketiga, bentuk perkalian dengan sekawannya seperti apa. Sekarang kita kalikan dia dengan sekawannya, berarti bentuknya menjadi A per B kurang akar C. Karena di sini tandanya kurang, berarti sekawannya adalah kita kalikan dengan angka yang sama, tapi dengan tanda yang berlawanan. Bentuk-bentuk yang diberi tanda kotak ini nantinya mungkin teman-teman akan butuh saat mengerjakan latihan soal. So, ikutin terus pembahasan contoh soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada soal 7 per akar 11.
Kita ingat cara merasionalkan bentuk yang pertama tadi. Kita tulis ulang soalnya 7 per akar 11. Kemudian dikalikan dengan bilangan akar yang angkanya sama persis seperti yang di bawah. Akar 11 per akar 11. Kemudian selanjutnya pengaliannya, cara menghitungnya sama seperti perkalian pecahan biasa. Atas dikalikan dengan yang atas. 7 dikalikan dengan akar 11. Hasilnya 7 akar 11. Tidak boleh kita kalikan menjadi 77 karena ini bentuk bilangan yang berbeda. 7 ini bilangan biasa, bilangan bulat biasa. Sementara ini bentuknya akar bilangan. Untuk penyebutnya kita kalikan akar 11 dengan akar 11. Hasilnya 11. Kenapa? Coba teman-teman kalikan akar 11 kali akar 11. Hasilnya akar 121. Nah, akar 121 itu sendiri adalah hasilnya 11. Atau mudahnya begini. Kalau kita mengalihkan akar bilangan yang bilangannya sama persis seperti ini, maka hasilnya kita langsung bisa ambil angka yang ada di dalamnya, kemudian tanda akarnya hilang. Karena 7 per 11 di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasil akhirnya adalah 7 per 11 akar 11. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada bentuk soal 3 per akar 12. Caranya masih sama, kita masih gunakan bentuk yang nomor 1. Kita tulis soal secara ulang. 3 per akar 12. Kita kalikan dengan akar bilangan yang sama persis seperti yang bawah ini. Berarti kita kalikan dengan akar 12 per akar 12. Sama dengan atas dikalikan dengan yang atas. 3 kali akar 12. Jadi 3 akar 12 per akar 12 kali akar 12. Perkalian akar bilangan yang bentuknya sama persis, kita tinggal ambil angka yang ada di dalamnya saja, yaitu 12. Kalau angka yang ada di depan atau bilangan bulatnya ini masih bisa disederhanakan, maka kita buat dia menjadi paling sederhana. 3 per 12 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4, yaitu dengan cara masing-masing bilangan ini dibagi dengan 3. Akar 12. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjut untuk contoh nomor 3. Di sini ada soal yang berbunyi akar 2 per 2 akar 6. Tidak masalah kalau di atasnya ada bentuk akar, nggak masalah. Yang perlu kita rasionalkan adalah kalau yang penyebutnya mengandung akar bilangan. Di sini, meskipun di depannya ada angka 2, tapi cukup kita kalikan. Kita tulis ulang dulu ya soalnya. Mengalikannya cukup dengan akarnya saja. 2-nya nggak wajib kita ikutkan. Per akar 6. Lanjutkan perkaliannya. Akar 2 dikali akar 6. Perkalian bilangan akar, tapi angkanya berbeda. Berarti jadi akar 12. Per 2 yang depan ini kita tulis dulu. 2 kali
perkalian dua bilangan akar dan angkanya kembar. Akar 6 kali akar 6. Cara cepatnya, kita tinggal tulis angka yang ada di dalamnya. Ini berlaku kalau angkanya kembar ya. Sama dengan akar 12. Akar 12, kita ingat lagi pelajaran yang kemarin. Akar 12 itu bisa kita pecah menjadi perkalian 4 kali 3, ya kan? Per 2 kali 6, 12. Nah, lalu di sini sama dengan antara 4 dan 3 mana yang bisa keluar dari akar? 4 ya yang bisa keluar dari akar menjadi 2 akar 3 per bawahnya 12. Karena dia masih bisa sederhana lagi, 2 dengan 12 ini bisa dibagi dengan 2, jadi atasnya jadi 1 per 6, akar 3-nya ditulis di samping, akar 3. Ini hasil akhirnya. Sekarang kita lihat contoh nomor 4. Sekilas ini mirip dengan bentuk 2 dan 3, padahal ini masih menggunakan bentuk yang pertama. Karena penyebutnya masih mengandung hanya satu akar bilangan saja. Jadi caranya kita tulis soalnya. Oke. Lalu kita rasionalkan dengan mengalihkan bilangan yang sama persis seperti di penyebut. Akar 7 per akar 7. Sama dengan, di sini teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan cara mengalihkan yang disebut perkalian pelangi. Ya, di sini perhatikan 4 dikali akar 7. Jadi 4 akar 7 kali tambah akar 2 kali akar 7. Jadi akar 14 per penyebutnya akar 7 kali akar 7. Diingat lagi, akar 7 kali akar 7 adalah perkalian akar bilangan yang kembar. Artinya hasilnya bisa langsung kita tulis angka yang di dalamnya saja, yaitu 7. Di sini sudah sampai sini sudah selesai. Kenapa? Karena bentuk akar bilangannya berbeda. Yang atas 4 akar 7 ditambah akar 14 itu tidak bisa kita hitung karena bentuk akar bilangannya berbeda. Maka hasil akhirnya sudah sampai di sini. Contoh kelima ini baru kita masuk ke bentuk kedua. Di sini teman-teman bisa lihat ada soal 6 per akar 12 ditambah 3. Jangan lupa kita tulis ulang dulu soalnya. Lalu kita kalikan dengan sekawan. Karena di sini penyebutnya bertanda penjumlahan, maka sekawannya tandanya pengurangan dengan angka yang sama.
Oke. Sekarang perkaliannya teman-teman tinggal perkalian pelangi seperti yang biasa kita lakukan. 6 pertama kita kalikan dengan akar 12. Jadi 6 akar 12. Di sini tandanya apa? Tandanya kurang. Kemudian 6 kali 3. 18 per, kalau ada bentuknya perkalian dengan angka yang kembar seperti ini, tapi tandanya berlawanan, yang satu tanda penjumlahan, yang satu pengurangan, caranya mudah. Teman-teman tinggal mengalihkan depan, dikalikan depan, ini diberi tanda lingkaran ya. Coba perhatikan. Depan dikalikan dengan yang depan. Perkaliannya kembar, akar bilangan, berarti kita tinggal ambil isinya saja. 12. Kemudian tandanya penjumlahan, pengurangan. Positif kali negatif. Hasilnya negatif. Lalu belakang dikali belakang. Sengaja ini diberi tanda dengan simbol yang sama. Belakang dikalikan belakang. 3 kalikan 3. Hasilnya 9. Bilangan yang atas ini nggak bisa kita jumlahkan ya, berarti kita tulis ulang. 6 akar 12 dikurang 18 per 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Sampai sini sebenarnya sudah hampir selesai. Tapi karena masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita lanjutkan prosesnya. Teman-teman perhatikan, kalau di sini ada satu penyebut, ini artinya angka 3 ini adalah milik dari setiap unsur yang ada di atas. Artinya kalau kita pisahkan, 6 akar 12 per 3 dikurang 18 per 3 gitu. Jadi yang tadinya dimiliki bersama, kalau dipecah menjadi masing-masing, mereka memiliki angka 3. Coba kita lihat, kita perhatikan apakah bisa lebih sederhana lagi. Kita perhatikan 6 bagi 3, 6 per 3. Hasilnya 2. Akar 12-nya bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Nanti yang keluar adalah 3. Kurang 18 dibagi 3. Hasilnya 6. Maka hasil paling akhirnya adalah 2 kali, ini bilangan yang keluar menjadi 2 akar 3 dikurang 6 sama dengan 4 akar 3 kurang 6. Oke teman-teman, satu lagi contoh soal yang ke-6. Di sini mengandung bentuk yang ketiga, yaitu pengurangan. Sekarang kita waktunya mengalihkan dia dengan sekawannya, karena di sini bertanda pengurangan, artinya sekawannya adalah penjumlahan. Nah, sekarang selanjutnya perkalian pelangi seperti biasa.
depan 1 kali 4 dulu, hasilnya 4. Di sini tandanya tambah 1 kali akar 6. Akar 6 per yang tadi kita bahas, depan kali depan. 4 kali 4, 16. Kemudian negatif kali positif, hasilnya negatif. Lalu belakang dikali belakang, yaitu perkalian dengan akar bilangan yang angkanya sama. Akar 6 kali akar 6, kita ambil angka yang di dalamnya 6. Oke, sekarang hasilnya yang atas tidak bisa kita jumlahkan karena yang satu bilangan bulat, yang satu lagi akar bilangan. Jadi tetap seperti itu. Per 16 dikurangi 6, 10. Sampai sini cukup. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.